Dah. Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Nah, sekarang kita sudah menuju Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Di sini kita akan melihat peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di Banten. Yuk kita masuk yuk. Nah, sekarang kita udah ada di Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Yuk kita masuk yuk. Nah, di sini anak-anak juga sedang mengunjungi dan melihat-lihat kira-kira peninggalan apa saja yang ada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama ini. Yuk kita lihat pertama. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah gerabah Banten Lama. Sini bisa dilihat ya gerabahnya. Dan di sini juga kita bisa ada deskripsinya, kira-kira ada apa aja di sini, penelitian di sini ada riwayat penelitian. Nah, berarti yang ada di sini ini adalah penemuan-penemuan yang ditemukan oleh peneliti-peneliti dan disimpan di sini. Yuk, selanjutnya yuk. Nah, di sini ada sejarah berdirinya Kesultanan Banten. Bisa dilihat ya, dan kita bisa melihat sejarah singkatnya itu seperti apa. Nah, di sini juga ada nama raja-raja Kesultanan Banten. Nah, tadi kan di awal kan kita sudah tuh mendatangi Benteng Surosoan, tempat raja-raja kan. Nah, di sini ini adalah nama raja-raja tersebut. Nah, ini ada sedikit sejarah singkat tentang Keraton Surosoan yang tadi kita kunjungi ya. Nah, di sini juga kita bisa baca sejarah singkatnya itu seperti apa. Nah, kalau ini sejarah singkat tentang Keraton Kaibon. Tadi kan di awal juga oleh ibu tergiatnya kan sudah dijelaskan ya, Keraton Kaibon itu adalah keraton yang dibuat oleh kesultanan untuk ibunya. Nah, di sini juga kita bisa membaca sejarah singkat Keraton Kaibon itu seperti apa. Mungkin nanti lain kali kita akan berkunjung ya ke Keraton Kaibon. Nah, ini adalah Benteng Spellwich. Nah, Benteng Spellwich ini dia berada di luar kerajaan, di luar kerajaan sini. Dia ada di luar, bukan di kawasan sini. Nah, ini ada sejarah singkatnya. Mungkin kapan-kapan kita akan berkunjung ya ke Benteng Spellwich. Nah, kalau Masjid Agung Banten ini ada di kawasan sini. Nanti kita setelah ini akan ke situ ya. Nah, ini adalah sejarah singkat Masjid Agung Banten. Yuk kita ke sebelah sini. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan yang ada di museum ini. Sini adalah puing-puingnya. Ini adalah gerabah dan teknologi pengolahan logam. Di sini ada penjelasannya. Ini adalah peninggalan-peninggalannya. Nah, kita ke Nah, ini adalah Arca Nandi. Arca Nandi ini peninggalan dari kerajaan Pajajaran sebelum adanya Islam. Jadi peninggalan abad ke-13. Jadi Banten sebelum adanya Islam, sebelum Syarif Hidayatullah datang ke Banten, itu merupakan sebuah kadipaten dari kerajaan Pajajaran. Nah, karena memang Pajajaran pada saat itu menyembah dewanya, Dewa Siwa, dan sapi merupakan wahana atau kendaraannya dewa mereka, maka mereka menghormati binatang kesukaan dewa mereka juga. Ini binatang apa sih? Sapi. Oh, sapi. Makanya dibuatlah patung sapi. Nah, jadi selain dibuat pula untuk penghargaan, untuk penghormatan ke dewa mereka, mereka pun sembah ini. Gitu. Ini namanya Arca Nandi. Arca itu patung, Nandi itu sapi. Nandi itu bahasa apa ya? Bahasa Hindia. Oh, bahasa Hindia. Yeah. Berarti sebelum Islam datang ke Banten ya Bu ya? Jadi dikuasai oleh Pajajaran dulu. Nah, setelah itu baru Islam. Yeah. Jadi ini adalah peninggalan dari Pajajaran tersebut. Itu kenapa ketinggalan? Maksudnya tertinggal gitu Bu? Bukan tertinggal sih sebenarnya. Karena memang pada saat Banten Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di sini, ini kan berat, nggak mungkin terbawa sama mereka. Ditambah sebenarnya sudah banyak masyarakat Banten yang sudah memeluk agama Islam, tapi di dataran pesisir yang dibawa oleh para pedagang.
dari Gujarat, India, Arab yang memang mereka sudah memeluk agama Islam. Nah, kemudian untuk di daerah sini masuk dalam pesisir itu kan belum. Nah, barulah penyebaran agama Islam di sini. Karena pimpinannya tidak ingin memeluk agama Islam, Prabu Pucuk Umun, sedangkan 2 orang anak buahnya, orang-orang kepercayaan Prabu Pucuk Umun itu memeluk agama Islam, makanya mereka kan Pucuk Umun tuh merasa sudah tidak memiliki kekuatan. Rakyat sudah banyak yang memeluk, orang kepercayaan sudah banyak yang memeluk. Islam. Akhirnya beliau pergilah ke daerah pegunungan dan beberapa rakyatnya yang memang tidak ingin memeluk agama Islam. Jadi pada saat itu Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam, tidak memaksakan. Yang mau memeluk alhamdulillah, yang tidak ya tidak apa-apa. Akhirnya Prabu Pucuk Umun dengan beberapa orang Banten pergi ke daerah pegunungan yang sekarang kita kenal dengan orang Baduy. Oh, jadi orang Baduy itu sejarahnya dulunya ya, mereka orang sini. Nah, karena mereka merasa sudah tidak sudah tidak dianggap lah ya, karena orang kerajaan sudah terkalahkan, terus pendukungnya sudah berkurang dan mereka sudah memeluk Islam. Jadi daripada istilahnya dia di sini kalah, jadi dia pergi ke gunung yang sekarang dikenal suku Baduy. Oh, ternyata secara suku Baduy tersebut seperti itu ya. Kita kan dulu tidak tahu ya Bu ya, yang udah Baduy itu ada di Banten, cuma kita tidak tahu itu Baduy itu awalnya seperti apa. Nah, setelah Ibu jelaskan, saya jadi tahu dan mungkin bermanfaat buat anak-anak SMP 2 juga. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sama-sama. Ini dulunya tetap patung dari dulu. Iya, tetap patung. Nah, ternyata itu adalah sejarah singkat lah ya. Kenapa di Banten itu ada suku Baduy? Mungkin awalnya kita tidak tahu ya, kenapa di Banten ada Baduy. Ternyata setelah ada yang menjelaskan, saya jadi tahu ya, ternyata Baduy itu ada karena awalnya Pajajaran kalah dan dia pergi ke gunung dan sekarang bernama suku Baduy. Sangat luar biasa dan bermanfaat buat saya, khususnya saya jadi tahu sejarah Baduy itu seperti apa. Nah, di sini juga ternyata ada perlengkapan kesenian debus, di mana debus itu adalah salah satu budaya yang ada di Banten, khususnya di Serang ya. Debus itu sangat terkenal, hampir ke semua tahu ya. Dan debus ini sudah sampai mendunia loh ya. Nah, di sini juga ada sejarah singkatnya tentang debus. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, sekarang kita sudah ada di depan senjata nih. Ini adalah peninggalan senjata tradisional yang ada di Banten, di mana Banten itu terkenal dengan goloknya. Ya, di sini kita bisa lihat ini adalah golok-golok yang ada di Banten. Ini peninggalannya ya, bisa dilihat ya. Di sini banyak jenisnya, bisa dilihat di sini banyak jenis-jenis golok di sini. Yuk, meriam si amuk. Nah, ini versi yang kecil. Nah, ini adalah salah satu peninggalan yang terkenal juga di Banten. Ini adalah meriam si amuk. Ini mungkin versi kecilnya ya. Yang versi besarnya kita bisa lihat yang ada di depan museum. Nanti kita ke situ ya. Kita lihat yang versi besarnya. Kalau ini versi yang kecilnya, ini adalah namanya meriam si amuk. Kalian bisa lihat di sini penjelasannya. Nah, sekarang kita udah di depan Galeri Gerabah. Yang tadi kan kita udah lihat ya, di awal kita masuk, kita sudah lihat ada gerabah besar. Nah, di sini banyak jenis-jenis gerabah yang ada di Banten ini. Di sini kita bisa melihat ada penjelasan tentang teknik-tekniknya. Bisa dilihat di sini ternyata
membuat gerabah itu banyak tekniknya ya. Ada teknik lempeng, ada teknik pijat, ada teknik piling, teknik putat, teknik cetak, teknik cor atau tuang. Nah, di sini mungkin ini adalah contoh-contoh dari teknik-teknik tersebut. Ini adalah bukan sembarang gerabah ya, ini adalah gerabah Banten lama. Jadi ini sangat bersejarah. Nah, di sini tempatnya nih yang tadi kan dibilang ya kalau di dalam itu kan tadi ada juga tuh meriam seperti ini tapi kan kecil. Nah, ini adalah yang besarnya. Ini adalah namanya meriam si amuk. Nah, di sini ada penjelasannya. Meriam si amuk itu apa? Nah, jadi pada zaman dahulu itu pas pada saat perang ya. Nah, pakai meriam ini namanya meriam si amuk. Di sini ada penjelasannya meriam si amuk itu apa?